Akhir-akhir ini kita udah sering nih bahas sebuah earbuds, terutama dari Edifier yang baru beberapa bulan lalu kita bahas juga produknya. Nah, kali ini kita kembali diberi kesempatan untuk mereview sebuah earbuds teranyar dari Edifier yang akan segera launching. Dan menariknya, Edifier memberikan banyak promo di sini. Tapi terlepas dari itu, kita sebenarnya penasaran nih dengan kualitasnya. Jadi, mari kita lihat sama-sama seperti apa produknya. Seperti apa detailnya, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini, dan di review kali ini kita akan mereview sebuah earbuds terbaru besutan Edifier, yaitu Edifier X3 Lite. Seperti biasa, pembahasan akan kita mulai dari unboxing, desain, fitur, dan juga kualitas suara, hingga pengalaman pemakaian yang kita rasakan selama pengetesan. Jadi tanpa berlama lagi, mari kita mulai saja videonya. Mulai dari penampakan kotaknya, Edifier X3 Lite ini memberikan tampilan dengan warna hitam yang dikombinasi dengan warna biru di sisi atas kotaknya. Dan kalau kita lihat di bagian depan terdapat logo Edifier, gambar earbuds di bagian tengah, teks X3 Lite yang tercetak secara vertikal, serta logo Bluetooth di bagian bawahnya. Sementara di bagian kiri dan kanannya hanya terdapat hal yang sama, yaitu logo semi di bagian atas dari kedua sisinya. Sedangkan di sisi atas hanya ditemukan teks True Wireless In-Ear Headphones berwarna putih, dan untuk sisi belakangnya hanya berisikan keterangan tambahan serta barcode dari produk ini. Lalu terakhir di sisi belakangnya, di mana di sini terlihat beberapa info tentang fitur-fitur dari earbudsnya, dan juga terdapat barcode lagi di bagian kiri bawahnya, serta nggak lupa juga di sini terdapat gambar dari isi kotak penjualannya yang akan kita dapatkan jika membeli produk ini. Oleh karena itu, kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam isi paket penjualannya. Dalam kotak kemasannya, kita langsung menemukan earbudsnya yang langsung terpisah dengan charging case-nya. Lalu diikuti dengan kabel Type-A to Type-C sepanjang 50 cm, sepasang ear tips cadangan dengan ukuran yang lebih besar dan lebih kecil, serta kertas user manual dan kartu garansi dari earbuds ini. Jadi secara overall, setelah kita lihat isi paket penjualannya, semuanya sesuai guys, dengan yang tertera di kotak kemasannya. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Masuk ke bagian desain, Edifier X3 Lite ini tersedia dalam dua varian warna, yaitu putih dan juga abu-abu, seperti yang kita dapatkan di review kali ini. Dan secara tampilan ini memang mirip-mirip dengan TWS 1 Pro 2 yang sudah pernah kita review beberapa bulan lalu. Cuman kita seneng sih dengan warna grey-nya, lebih kelihatan elegan aja. Dan untuk charging case-nya sendiri ini terlihat minimalis di sini. Tidak ada aksen-aksen mencolok di sekeliling bodinya. Sementara untuk ukurannya, charging case ini memiliki ukuran 6x4,2 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan bobot 21 gram tanpa earbuds. Nah, kalau dilihat dari bobotnya sih ini tergolong ringan. Hal ini disebabkan penggunaan material plastik yang membuatnya menjadi lebih ringan dan juga dimensinya yang lebih kecil. Jadi secara dimensi dan bobot ini masih oke lah kalau mau kita masukkan charging case-nya ke kantong celana kita. Lebih lanjut, pada sisi charging case-nya juga tidak ada yang mencolok di sini. Palingan hanya ada logo Edifier di sisi atas, lampu indikator di sisi depan, lalu terdapat info tambahan di sisi bawah, serta port Type-C di sisi belakang sebagai jalur charger dari earbuds-nya. Untuk charging case-nya ini sih bener-bener simple guys, dan lebih terlihat polosan. Jadi terlihat bersih dan gak ada aksen-aksen yang berlebihan di sini. Beralih ke bagian earbuds-nya, secara desain earbuds ini menggunakan konsep in-ear, di mana ini terlihat ear tips-nya yang berbahan silikon yang bisa kita ganti ukurannya dengan ear tips cadangannya. Dan kalau menurut kita sih konsep in-ear ini lebih nyaman di telinga. Ya karena nggak bikin kuping kita cepat pegel dibandingkan bertipe half ear. Jadi earbuds ini udah oke lah kalau kita mau pakai berlama-lama. Lalu untuk ukurannya sendiri, earbuds ini memiliki dimensi sebesar 2,6 x 2,1 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 cm dan bobot 8 gram. Jadi kalau kita total bobot earbuds dan charging case-nya hanya sebesar 29 gram saja. Dari tampilan secara keseluruhan, desainnya ini memang compact, simple dan juga ergonomis saat dipakai. Waktu kita pakai ini berjam-jam tetap enak di telinga, nggak ada masalah soal ini. Tapi jujur untuk ukuran ear tips bawaannya ini kurang pas di telinga kita. Tapi ini terjawab sudah dengan hadirnya ear tips cadangan yang bisa kita ganti dan kita cocokkan saja dengan ukuran telinga kita. Sementara untuk permukaan earbuds-nya, pada sisi dalam terdapat lubang driver speaker yang diikuti dengan huruf L dan R sebagai penanda driver kiri dan juga kanan. Lalu terdapat sepasang konektor logam yang berada di bagian bawah dari driver earbuds-nya. Sedangkan untuk sisi luarnya terdapat LED indikator yang berdekatan dengan touch sensor area. Lalu nggak ketinggalan juga lubang mikrofon sebagai jalur komunikasi dari earbuds ini.
Beralih ke kualitas suaranya, secara spesifikasi unit earbuds ini memiliki dynamic driver dengan diameter sebesar 6 mm dengan impedans sebesar 32 ohm, frekuensi respons sebesar 20 Hz hingga 20 kHz, dan sensitivitas suara 94 dB hingga -3 dB. Dan untuk outputnya dari audio earbuds ini menggunakan audio codec SBC. Dan gak lupa juga earbuds ini dilengkapi dengan noise cancellation yang mengurangi tingkat kebisingan saat menggunakannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin merasa keheningan, ketenangan, mungkin ini bisa jadi solusi buat kalian. Nah, kalau dilihat dari spesifikasinya ini sudah cukup lah. Tapi waktu kita tes earbudsnya ini buat dengerin lagu, produksi audionya juga balance. Suara treble-nya pas di telinga dan suara bassnya ya nggak pecah atau sember gitulah. Dan kita coba di volume maksimal atau 100% ini konsisten. Walaupun kalau pribadi sih kita lebih suka di angka 80% karena kalau udah 100% itu agak mengganggu guys. Nah, buat kita para pecinta lagu jedak-jeduk atau EDM gitu ya, ini sebenarnya udah oke. Cuman seperti yang kita bilang tadi, kalau kita puter dari 100% itu agak kurang lah. Lagian juga kan kalau misalnya 100% itu kasihan gitu di telinga kita. Jadi bergetar gitu kan. Tapi secara keseluruhan sih audio earbuds ini udah oke lah dipakai buat dengerin lagu, nonton film, dan juga main game. Oh ya, nanti untuk menaikkan dan menurunkan volumenya hanya bisa lewat device kita ya. Karena ini nggak ada independen volume dari earbudsnya. Jadi butuh sedikit effort kalau kita lagi jogging harus keluarin lagi HP buat naikin dan turunin volumenya. Kemudian untuk latensi soundnya, terlepas dari Bluetooth yang sudah 5.3, tetap masih ada delay-nya nih guys. Walaupun tipis banget. Ya tapi ini wajar lah karena Bluetooth itu memang seperti itu. Tapi ini bener-bener tipis, ini udah low latensi soundnya guys. Yaudah, daripada teman-teman penasaran dan bingung, berikut ini deh tes suara delay dari suara yang bocor keluar dan juga delay-nya. Di bagian fitur seperti yang tadi kita sudah mention, Bluetooth earbuds ini sudah menggunakan versi 5.3 dan sudah disupport juga dengan Bluetooth protokol seperti A2DP atau Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP atau Audio Video Remote Control Profile, dan Hands Free Profile. Dan untuk mengendalikan media playernya, nanti kita cukup tekan 2 kali touch control sebelah kiri ataupun kanan untuk play and pause, dan tekan 3 kali touch control sebelah kanan untuk next, dan 3 kali sebelah kiri untuk previous. Sedangkan saat dalam kondisi telepon masuk dan untuk mengangkat dan menutup teleponnya, kita cukup tekan 2 kali di sebelah kanan ataupun kirinya. Sementara untuk mereject telepon, kita tinggal tahan sekali selama 2 detik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Tapi selain berfungsi untuk mereject telepon, ini juga bisa dipakai sebagai voice control pada HP kita. Selanjutnya untuk mempermudah komunikasi pada Bluetooth earbudsnya, sudah ada nih mikrofon yang secara kualitas ini udah lumayan jernih lah. Kita coba pakai nelpon, Zoom meeting, dan juga record suaranya, hasilnya ini oke kok. Suaranya terdengar jelas, bulat, dan masih bisa kita dengar dengan baik. Nah, kalau ngomongin mikrofon, mending langsung aja deh kita lihat kualitas mikrofonnya. Berikut ini cuplikan dari hasil tesnya. Check this out. Oke teman-teman, ini merupakan tes dari Edifier X3 Lite. Nah, ini tes mikrofon dari bass yang lagi kita pakai dan itu terhubung dengan audio recording ada di laptop. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri gimana kualitas suaranya, apakah suaranya bagus, mendem atau tidak, teman-teman bisa dengar sendiri. Oke. Dan tesnya. Lebih lanjut, untuk proses pairingnya juga simpel aja, layaknya mengkoneksikan Bluetooth seperti biasa. Cuman bedanya earbuds ini kita perlu mengeluarkannya dulu dari charging case-nya. Setelah itu baru kita bisa koneksikan dengan nama Bluetooth Edifier X3 Lite. Nah, meskipun ini lagi-lagi ya sudah menggunakan versi 5.3 Bluetooth-nya, tapi earbuds ini hanya bisa terhubung ke satu device saja guys. Jadi kalau kita mau hubungkan ke device lain, mau nggak mau kita harus matikan dulu Bluetooth pada device yang sebelumnya. Nah, dari beberapa pengaturan yang tadi kita sebutkan, sebenarnya kita mau ngasih tahu nih, kalau earbuds ini bisa kita atur via aplikasi Edifier Connect. Sebenarnya kita sih udah pernah bahas tentang aplikasi ini di video Edifier X2S kemarin. Nah, jadi di video ini kita akan coba bahas sedikit aja. Nanti kalau teman-teman masuk ke aplikasinya, di sini kita bisa mengatur kontrol earbudsnya. Lalu juga ada terdapat fitur Find My Earbuds. Kalau teman-teman lupa naruh earbudsnya, ini bisa menggunakan fitur ini. Berikutnya yang lainnya terdapat pengaturan volume, pengaturan waktu pemakaian, hingga Bluetooth setting dari earbuds ini. Gak sampai situ saja, di slide berikutnya ada beberapa preset setting untuk beberapa genre musik, mulai dari klasik, pop, hingga musik rock. Jadi tinggal teman-teman pilih aja sesuai selera kalian, mau rock, pop, ini udah ada. Dan di slide terakhir ada pengaturan game mode yang bisa kita aktifkan dan nonaktifkan jika teman-teman membutuhkan. Sebenarnya ini simpel aja sih aplikasinya.
Nggak susah kok cara makainya. Menurut kita sendiri sih ini user friendly lah kalau pakai Edifier Connect ini. Terakhir untuk Bluetooth earbuds ini juga sudah dilengkapi fitur waterproof dengan sertifikasi IP55. Fitur ini berguna untuk melindungi earbuds dari percikan air maupun keringat kita yang keluar. Jadi seharusnya dengan hadirnya fitur ini nggak perlu khawatir lah kalau kita mau pakai aktivitas sehari-hari. Contohnya mau dipakai dalam kondisi gerimis, pas pulang kerja, ataupun berkeringat saat jogging. Tapi sekali lagi kita ingatkan untuk tidak dicemplungin ke air ataupun dipakai berenang. Sebenarnya kita udah sering ngomong begini. Tapi teman-teman kalau masih ada aja yang suka nyemplungin earbuds, kita udah nggak ngerti lagi lah. Oke. Terakhir pada bagian baterai, Bluetooth earbuds ini memiliki kapasitas 50 mAh dan rate input sebesar 5 volt 200 mA atau kalau teman-teman mau ngecas menggunakan daya sebesar 1 watt. Sementara untuk durasi pemakaiannya, earbuds ini diklaim bertahan hingga 6 jam pemakaian. Dan saat kita tes mendengarkan musik, hasilnya earbuds ini mampu bertahan hingga 5 jam 40 menit dari 100% baterainya hingga 15% baterainya. Sementara charging case-nya untuk kapasitas sendiri memiliki 350 mAh dan rate input 5 volt 1 ampere atau setara dengan charging sebesar 5 watt. Dan charging case-nya ini diklaim sanggup menyuplai daya untuk earbuds-nya selama 18 jam. Sehingga total playtime earbuds dan charging case-nya ini di atas kertas sanggup bertahan hingga 24 jam atau 1 hari penuh guys. Nanti kalau dalam posisi lowbat kita bisa charge earbuds-nya ini menggunakan kabel Type-C yang ada dalam isi paket penjualannya. Sementara nanti untuk charging time dari charging case-nya ini hanya makan 2 jam aja sih. Ya kita sih wajar ya karena bisa dipakai 24 jam tapi ngecas cuma 2 jam jadi wajar-wajar aja sih. Dan nanti untuk mengetahui sudah terisi penuh atau belum, kita cukup melihat LED yang menyala berwarna merah yang akan mati jika earbuds-nya sudah terisi penuh. Overall, menurut pendapat pribadi kita, Edifier Extreme Lite ini merupakan earbuds yang cocok banget buat teman-teman yang pengen ganti earbuds-nya dan ingin suara audio yang lebih balance buat harian. Apalagi buat teman-teman yang suka desain simple dan elegan begini, ini bisa jadi pilihan terbaik teman-teman sekalian. Nah, seperti yang sudah kita mention tadi, kalau produk ini adalah produk teranyar dari Edifier. Maka Edifier mengadakan sebuah promo yaitu diskon dari harga Rp799.000 menjadi Rp389.000 aja guys. Dan gak hanya itu saja guys, kita juga bisa mendapatkan gratis pouch Edifier seharga Rp79.000 untuk 300 orang pertama. Nah, tapi ingat teman-teman, promo ini berlaku dari tanggal 27 November 2023 sampai 3 Desember 2023. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik dan pengen beli earbuds-nya, mending bungkus deh, mumpung ada promonya ya kan. Nah, nanti teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek link yang kita tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media Picel Techno dan Picel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu piccelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Picel Media Group, yaitu Picel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas kita dan juga keluarga, serta Picel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jadi itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ivan pamit. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.